Sebagai penggemar Pokemon, waktu gua ke Jepang, tujuan gue jelas, kartu Pokemon. Tapi gue punya sebuah tujuan yang lebih spesifik. Gue kolektor atau punya tujuan mau koleksi kartu Pokemon yang agak jadul, agak retro, terutama dari base set. Gue suka banget. Dan di Jepang tentunya ini spesifiknya di video kali ini dari Mandarake aja. Gue cinta banget Mandarake. Jadi di sini gue mencari kartu Pokemon jadul yang bisa gue beli ketengan gitu loh, yang bisa gue beli banyak dalam jumlahnya, tapi nggak banyak-banyak banget sih. Nah, gue bakal kasih lihat ke kalian apa aja sih kartu Pokemon jadul yang gue beli waktu gue di Jepang kemarin. Dan ini adalah beberapa kartunya. Jadi tonton video sampai selesai dan lihat koleksi kartu jadul gue. Let's go. Oke, sahabat Robs, jadi ini dia beberapa kartu vintage yang udah gue beli di Jepang. Ini tentu yang banyakan aja ya, masa bukan yang agak mahal. Ini yang murah-murah, ini yang receh-receh lah sebutannya. Tapi gue beli beberapa karena gue pengen punya satu album, terutama dari best set. Jadi satu album itu adalah best set Japan karena gue suka banget. Tapi masih in progress, masih agak jauh ya. Nah, di sini udah ada beberapa kartu yang bakal gue kasih lihat ke kalian dan value for price-nya apakah oke, apakah enggak gitu ya. Kita mulai dari yang paling atasnya dulu. Ini dia sendiri, dia nggak punya temen yang gue punya saat ini gitu maksudnya. Ini adalah Machamp. Ini Machamp Andonsil. Ini bukan first edition ya, nggak ada first editionnya di sini. Dan ini 2004 nih, ada tahunnya nih. Dia hologram, satu-satunya yang holo juga. Ini coba gue keluarin. Harganya 400 yen, ini termasuk nggak murah tapi nggak mahal juga. 400 yen tuh kayak 40-50 ribu gitu deh. Gue kayak ngeliat harga pasarannya emang 50 sampai 100 ribu gitu. Nah tapi di sini emang pas di Jepang juga gue udah ngeliat, tapi nggak apa-apa, kayak ya udahlah 50 ribu gitu kan. Di sini ada sedikit cacatnya tuh, dia ada garisnya di sini. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak tuh. Selebihnya sih oke-oke aja. Terlepas dari itu. Ini secara teknis ini shiny gak sih? Shiny Machamp gak sih? Warnanya hijau soalnya. Ya di mata gue sih hijau ya. Ini, oh ya, ini kan harganya 400 yen nih udah ketahuan. Tapi gue pengen nyari sleeve dulu. Jadi mau gue pindahin ke sleeve, terus ntar gue tinggal taruh ke album. Ini dia, Machamp Andonsil. Bukan first edition, tapi gak apa-apa, keren. Oke, berikutnya adalah beberapa base set. Ini gue pisahin dulu beberapa sampai sini. Oke, dan selain Kadabra ini semuanya harus gue gunting dulu karena dia tuh atasnya masih pada disegel gitu. Gue gunting dulu ya. Oke, tadi karena gunting gue agak tumpul, ngeguntingnya agak serem. Oke, ini adalah Kadabra. Ini base set 1996. Ini uncommon ya. Ini uncommon di sini. Kita keluarkan. Harganya 300 yen. Ini kayaknya yang murah-murahnya dapat di 200 yen, kayaknya masih dapat deh di 20 ribu gitu. Ini di 30 ribuan. Base set Kadabra. Gue suka karena Yunggerer ini sempat kena kontroversi ya pada masanya. Nih belakangnya versi jadul gini, 96. Nah ini 2004 nih udah yang versi terbaru. Ini udah yang versi terbaru, belakangnya ini yang masih versi jadul. Gue suka banget yang versi belakangnya ini. Kadabra. Lalu ada ini Magmar. Sama base set juga, ini uncommon ya. Uncommon di sini, artnya seperti ini. Gue tuh punya apa ya istilahnya ya? Kecintaan pada base set, terutama Jepang. Soalnya Jepang tuh bagi gue masih bisa gue koleksi gitu. Masih kayak ya mungkin gitu dengan budget gue ya. Budget pelajar ini. Enggak sih, gue nggak belajar. Tapi kayak masih doable gitu. Kalau Inggris kayak agak mahal. Sebenarnya bisa juga sih, cuman mahal. Magmar, oke, nice. Lalu ada Vulpix. Level 11, HP 50, nomor 37. Ini common Vulpix ini harganya 150 yen. Itu kayak sekitar 15 ribu gitu, 15-17 ribu gitu deh. Lumayan kan buat dapat kartu tahun 96. That's good. Vulpix. Kita lanjut ke Magikarp, salah satu favorit gue dari base set ini. Magikarp level 8, HP 30, 129. Dia uncommon. I don't know why. Ini dia nih, ada harganya. Harganya adalah 300 yen. Itu sekitar ya tadi kayak 30 ribu ya. Pokoknya gitu udah gampang ya, kita buletin aja. 100 yen 10 ribuan, let's say 200 yen 20 ribuan, 300 yen 30 ribuan gitu, biar gampang aja. Nih.
Magikarp, salah satu favorit gue. Lalu ada Magnemite. Magnemite nih common juga. Artnya ini ilustrasinya Keiji Kinebuchi dengan kayak agak-agak 3D gitu ya Magnemite-nya. Nice one. Harganya adalah 200 yen, 20 ribuan. Sebenarnya gue tuh ngerasa karena angkanya itu kecil ya, 200, 300, 150. Ya dia ada cowok kayak dikit. Gue kayak beli main ambil-ambil aja buat bet. Terus pas dirupiahin ke Indonesia kayak lumayan juga ya. Ya namanya juga hobi ya. Lalu ada Diglett level 8 nomor 150 sama nih Keiji Kinebuchi, kayak 3D 90-an gitu. Oh, harganya adalah 200 yen. Kita keluarkan. Kita pindahkan ke sleeve yang baru agar nanti bisa masuk ke album. Gue albumnya sih belum punya satu album yang spesifik ya. Gue pengen punya sih nanti. Terutama B-set ini nanti kayak B-set satu album. That will be good. Cuman gue belum punya. Cuman besok gue bakal hari ini berarti ya, hari Minggu tanggal 9 gue bakal ke eventnya USS. Kan disitu ada beberapa toko-toko kartu ya. Jadi gue mau kayak apa sih istilahnya, mau lihat-lihat siapa tuh ada album yang agak oke gitu. Ini ada Machop. B-set juga ini common. Level 20. HP 50. Harga di 200 yen. Masuk sleeve Machop. Kenapa dia ini blushing? Karena dia sukses mengangkat batu dengan satu tangan kayaknya. Ini ilustrasinya Mitsuhiro Arita. Artnya seperti ini. Kalian juga ada nggak guys yang sama kayak gua, yang hobinya itu atau sukanya itu tujuannya adalah mengoleksi kartu yang jadul malah, bukan yang baru. Yang sebenarnya nggak mahal-mahal amat juga. Kita ada Sensru common. Ini B-set juga harusnya level 12. Harga di 200 yen atau 20 ribuan gitu. Dan di B-set kita di video kali ini yang terakhir adalah Metapod level 21 nomor 11 Ken Sugimori yang bikin. Di sini di B-set memang masih banyak karyanya Ken Sugimori ya. Harganya di 150 yen. Murah. Iya, jadi di set-set awal tuh Ken Sugimori, The Legend himself masih menggarap ya. Jadi ini adalah B-set gue baru sedikit ya. Ini sebenarnya yang ketemu aja sih. Ada beberapa yang gue beli dari tahun-tahun sebelumnya tuh kayak di laci gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 9 B-setnya. Apa-apa. Kita lanjut ke fosil. Salah satu yang gue suka juga fosil ada 1, 2, 3. Nah ini dia fosil, nggak terlalu banyak. Oke, fosil pertama adalah Kabuto. Kabuto ini fosil yang common ya. Ini kenapa gue bisa tahu ini fosil? Di sini ada logonya nih. Ini set yang fosil. Ini kalau kalian perhatikan ya, ini tuh kayak bentuk fosil tulang tangan gitu, cakar. Fosil dari Kabuto tahun 96. Ada beberapa baret-baret tipis. Harganya di 300 yen untuk fosil Kabuto ini. Lalu ada si Graveler fosil juga sama tuh. Lampu gue mati ya, biarin aja deh. Baterainya habis tuh. Ini ada fosilnya juga. Ini harganya di 150 yen. Murah aja. Masuk sleeve Graveler fosil. Lanjut ada Horsey fosil di 150 yen juga, murah. Ini yang common. Art Horsey-nya seperti ini. Lalu ada logo fosilnya. Tadi yang biasa tuh nggak ada. Nih, ntar gue masukin sleeve terus gue tunjukin ke kalian ya. Nih, mana beset? Ini saya ketemunya jadi Diglett ya. Nih, Diglett kan nggak ada kan di sini kan, karena dia beset. Nah, yang fosil ini ada logo fosilnya. Selain itu, gue juga punya ini jungle ya, 1, 2, 3 jungle. Ada Execute. Nih, Execute jungle. Tahu dari mana jungle bang? Nih, ada logo jungle. Bunga gitu ya. Set jungle juga salah satu yang oke. Cukup disukai orang-orang. Fosil lebih oke sih, terutama Inggris. Ini harganya 150 yen, murah. Jadi kan bisa jadi referensi kalian gitu. Kalau misalkan kalian juga pengen koleksi kartu-kartu jadul kayak gua, beli yang begini aja, quantity, jumlahnya banyak. Ntar di album kan keren ya. Fosil. Tapi kalau gua meskipun beli yang quantity, gua tetap fokus ke B-set. Cuman B-setnya memang belum terkumpul semua. Paras ini common. Jungle juga sama. Harganya 200 yen. 200 yen.
Ini project yang bakal cukup panjang akan gue lakukan, koleksi-koleksi jadul ini. Dan terakhir adalah Spearow. Ya kan ya? Ya, Spearow. Spearow harganya di 150 yen. Murah-murah. Spearow artnya seperti ini. Non holo semua ya, kecuali yang tadi Macam Unknown Seal, itu dia doang yang holo dari jadul yang gue punya. Bahkan gue punya Pikachu. Pikachu yang dari starter deck kalau nggak salah di tahun 99 itu juga gue nggak holo. Tapi ada di dalam top loader. Yang di top loader di lemari, nggak di sini. Oke, Spearow. Nah, tadi udah Mystery of the Fossil udah, Beset udah, Unknown Seal ada 1. Dan gue juga punya dari set yang gue cukup suka, tapi gue jarang ketemu. Sebenarnya gampang sih, bisa ketemu. Cuman gue belum begitu fokus nyarinya. Dari set Team Rocket. Di sini gue cuma punya 2 untuk saat ini ya. Nanti bakal beranak lagi. Doakan gue ke Jepang lagi ya guys, biar bisa beli lagi. Ini adalah Dark Golduck. Kayak Ultraman tuh, keren. Gue suka artnya, kayak unik banget. Dan ini dari set Team Rocket, karena udah cukup jelas ya. Di sini ada logo R dari Rocket. Tadi Fossil adalah logonya Fossil, terus Jungle logonya bunga. Ini logonya adalah R dari Rocket. Ini uncommon ya. Harga 200 yen aja guys. 20.000. Ini mungkin bisa dapat yang lebih murah ya. Ini semuanya gue beli di Mandarake aja. Waktu itu biar cepet aja gitu, satu tempat aja. Ada yang gue beli di tempat lain tapi nggak masuk di video ini. Ini sebenarnya bisa di tempat lain, mungkin kalau kalian nyari lebih giat gitu ya, bisa menemukan yang lebih murah. Cuman ya udahlah, kayak cuman beda 10.000, 15.000 gitu kan, dibanding nyari-nyari. Team Rocket Dark Golduck, lalu ada Team Rocket Ekang 150 yen. Ekans yang common. Team Rocket di sini, dan ini kondisinya jelek. Ini emang dari pertama gue ngambil emang udah kondisi udah jelek. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kartu 15.000. Mau komplain gimana? Yang penting adalah historinya. Nah itu dia kartu-kartunya. Kalau udah lihat tadi ada dari Beset, ada dari Unknown Seal, ada dari Mystery of the Fossil, ada dari Jungle. Dan tentunya gue bakal melanjutkan koleksi kartu-kartu jadul gue, retro gue, terutama yang banyak begini. Gue pengen 151 Pokemon base set bahasa Jepang, nanti gue bakal bingkai kalau udah aku kumpul semua. Tapi itu kayaknya masih cukup jauh, perjalanan kita masih panjang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Ya, gue bakal comeback. Nanti gue juga bakal bahas set baru kartu Pokemon Indonesia. Apa tuh, lihat nanti aja, ada videonya, ntar gue bakal bikin. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.